Masih bersama kita anggota fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Pak Syarif. Lewat sambungan Zoom juga masih bergabung Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Justin Adrian dan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Mas Justin, silakan jawab tadi. Ya, masalah surat menyurat ini Mbak ya. Jadi waktu kita dilantik menjadi Dewan pada Agustus 2019, agenda pertama kita salah satunya adalah penyusunan tata tertib. Dan kebetulan saya masuk dalam tim tata tertib ini Mbak. Oke. Dan saya ingat betul, walaupun saya lupa pasalnya, tapi memang tercantum bahwa jangankan anggota fraksi, anggota Dewan sekalipun dapat bersurat kepada dinas terkait sehubungan dengan melakukan tanggung jawabnya sebagai Dewan. Kurang lebih seperti itu isinya. Oke. Jadi sebenarnya secara birokrasi, saya tidak melihat adanya pelanggaran atau apapun, karena kita sudah bertindak dengan mengacu ke tatip yang ada. Oke, Pak Gembong melihatnya seperti apa? Jadi sebenarnya evaluasi yang dilakukan, ini harusnya seperti apa sih untuk Pemprov DKI? Ada ruang evaluasi yang bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk anggota Dewan. Ruang itu di mana? Di alat kelengkapan Dewan. Alat kelengkapan Dewan apa? Ya di situ ada komisi-komisi. Jadi setiap komisi bisa nguliti satu persatu setiap persoalan yang dihadapi atau setiap persoalan yang dianggap ada kejanggalan oleh anggota Dewan. Itu ruang yang ada gitu loh. Jadi kenapa ruang yang ada itu tidak dimanfaatkan secara maksimal? Kan gitu loh. Pertanyaan kan itu menjadi tanggung jawab kita semua bagaimana untuk bisa memperbaiki setiap rupiah yang dikeluarkan melalui APBD itu bisa dipertanggungjawabkan dan baik. Oke. Kan gitu loh. Oke. Tapi tempatnya kan mesti tepat. Oke. Supaya tempatnya tepat, ya di komisi-komisi itulah tempat kita untuk muliti persoalan-persoalan penggunaan APBD tahun 2019 itu, gitu loh. Jadi tempatnya harus tepat untuk evaluasi. Mas Justin melihat WO ini masih tepat atau tidak? Kalau tadi kan PDIP memilih tidak WO, begitu pula apalagi Gerindra ya tentu tidak WO. Ya, jadi saya ingin luruskan Mbak ya, yang kita lakukan kemarin bukanlah evaluasi melainkan pernyataan sikap. Sikap kita yang menolak. Dan kemarin tidak ada agenda untuk melakukan evaluasi di rapat paripurna yang dilakukan. Jadi memang tidak ada upaya kami untuk melakukan evaluasi karena itu sudah dilakukan dan hasilnya tidak memuaskan. Dan pada saat kemarin, pada saat agendanya adalah persetujuan lisan dari anggota Dewan terhadap pertanggungjawaban Pak Gubernur, ya kita nyatakan sikap kita. Jadi ini bukan evaluasi, melainkan pernyataan sikap. Oke, jadi runutan Mbak, biar nggak putus. Baik. Nah, tadi soal pernyataan sikap ini impact-nya apa? Jadi agar publik juga tidak jadi campur baur apa sikap pernyataan sikap dari PSI dan 3 fraksi lainnya dalam konteks evaluasi, sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh PSI dengan WO-nya ini, Mas Justin? Ya, seperti yang saya katakan tadi, mungkin dengan WO-nya kita, mungkin dengan menolaknya kita atas pertanggungjawaban ini tidak menimbulkan dampak apapun. Terlebih, kalaupun secara peraturan itu bisa berdampak, kita tidak cukup Dewan yang tidak menyetujui. Jadi kalau dihitung-hitung 4 fraksi ini kurang lebih 30 dari 106 kursi di DPRD DKI Jakarta. Tapi tidak mengapa, akan tetapi ini menjadi catatan bahwa kami adalah salah satu partai yang memang kalau kita tidak bisa melakukan fungsi pengawasan kita karena hal-hal seperti itu, kita memang simply tidak bisa menyetujui itu. Oke, jadi pernyataan sikap tidak ada evaluasi tapi catatan, biar jadi catatan. Pak Gembong melihatnya seperti apa Pak Gembong? Gini, ini sekali lagi mesti kita luruskan juga. Jadi evaluasi itu kan mesti menyeluruh. Iya. Tahapan evaluasi pertama itu dilakukan di pembahasan evaluasi di komisi-komisi. Setelah dilakukan secara detail di komisi, maka ada rapat pimpinan gabungan. Iya. Rapat pimpinan gabungan masih bisa kita lakukan evaluasi secara mendetail dari pembahasan yang dilakukan oleh masing-masing komisi. Kan setiap anggota kan ada ditempatkan di komisi masing-masing. Kan rapat pimpinan gabungan itu bisa mengakomodir semua persoalan yang ada di pelaksanaan APBD 2019 itu. Seurutannya kan begitu. Nah, paripurna itu kan sebetulnya puncaknya untuk melakukan evaluasi secara total. Nah, maka kemarin saya menyampaikan ada hal yang tersisa soal surat edaran itu, kan gitu. Itu evaluasinya kita di situ. Jadi runutan mesti jelas, nggak bisa sepotong-sepotong gitu loh. Nah, kalau bahwa paripurna itu bukan evaluasi, betul paripurna bukan evaluasi. Paripurna adalah mau minta persetujuan, kan gitu loh. Persetujuan apa? Apakah penggunaan APBD 2019 itu sudah disetujui oleh Dewan atau belum?
Lah, bagaimana kalau tidak setuju? Nggak ada dampaknya apa-apa. Kalau disetujui, dampaknya apa? Ya nggak ada dampaknya apa-apa juga, karena ini adalah evaluasi. Evaluasi supaya ini jembatan penghubung antara APBD 2019 dengan APBD perubahan tahun 2020. Kan gitu. Ini jembatan penghubung. Kalau ini putus, nggak nyambung APBD kita. Siklus APBD kita jadi tidak nyambung seperti itu. Jadi stepnya harus dipahami betul dari mulai di tingkat komisi, rapim gabungan sampai paripurna itu ya Pak Gembong? Iya. Oke, Pak Syarif. Ya, jadi coba direview kembali Mbak. Jadi penolakan PSI, penolakan Partai Amanat Nasional, saya ingin mengulang kembali bahwa pijakannya sangat lemah, tidak ada korelasinya dengan paripurna. Soal reses ya, udah ada cash, temuan-temuan, tidak ada sama sekali korelasi. Jadi kemudian adalah sikap politik. Kalau evaluasi yang dimaksud Pak Gembong adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang, perdebatan mengkritisi itu ada di dalam pembahasan di Banggar dan komisi-komisi. Kalau merujuk pada ketentuan, seharusnya penolakan itu sebelum dilakukan pembahasan. Apabila ada penolakan pembahasan, maka gubernur apabila dalam 1 bulan tidak dilakukan pembahasan, gubernur bisa menerbitkan peraturan gubernur pengganti kalau nanti tidak ada peraturan daerah P2 APBD. Jadi penolakan itu telat, satu ya. Saya membaca dinamika tidak ada korelasi dengan P2 APBD. Lalu pertanyaan publik, apa ya kira-kira gitu ya? Karena ini bersifat politik, maka itu menjadi hak dan saya tidak bisa mencampuri. Tapi Mbok Yao didik warga itu bahwa pijakan reasoning penolakan itu harus kuat. Satu yang soal reses, tidak ada pijakan yang kuat. Tuntutan mengakomodir reses adalah harusnya di APBD tahun 2021. Kan baru kemarin, belum sempat dimasukkan dalam RKPD. Kedua, soal temuan-temuan BPK surat menyurat, menurut saya itu administratif. Ya. Tidak sangat substansial dalam konteks persetujuan Raperda P2 APBD. Jadi ini adalah sikap politik dan dinamika politik yang kita harus hormati juga. Oke, harus dihormati tapi alasannya harusnya kuat kalau dari Pak Syarif. Mas Yastin? Saya kira tidak ada alasan yang lebih kuat bagi kami fraksi PSI untuk menolak suatu pertanggungjawaban yang kita sendiri tidak pahami betul-betul. Yang kita sendiri mengalami kesulitan-kesulitan mendapatkan data-datanya. Dan yang kita lakukan sudah berdaya upaya baik di komisi, bersurat dan lain sebagainya. Dan apapun yang terjadi, setelah kita lewati ini, kesulitan pendapatan data dan kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak menemukan alasan apapun untuk memberikan persetujuan secara lisan kepada APBD 2019 itu. Dan agenda paripurna kemarin adalah memberikan persetujuan lisan oleh para dewan. Jadi kalau misalnya kita menolak memberikan persetujuan, saya kira tidak ada yang salah dengan itu. Oke, nah saya minta masing-masing narasumber menyatakan. Jadi harusnya yang dipahami publik soal P2 APBD dan sikap para fraksi. Kemarin ada yang walk out, ada yang menyetujui menerima pertanggungjawaban P2 APBD ini apa? Dari mulai Pak Syarif dulu. Jadi kalau ingin menolak, seharusnya ketika gubernur berkirim surat kepada DPRD bahwa P2 APBD Anda tidak bisa dibahas, kami tolak. Satu. Jadi kalau ada penolakan di awal, maka di dalam ketentuan undang-undang, gubernur bisa menarik kembali, kemudian diterbitkan pengganti perda. Ini kan persetujuan perda peraturan daerah P2 APBD. Jadi sebelum, iya jadi perda outputnya ini. Nah kalau sudah dibahas, kemudian terjadi dinamika, kemudian di ujungnya menolak, kan lucu. Dan itu reasoning soal reses ya. Dan itu kan pelaksanaan yang dulu, itu yang saya maksud ya. Jadi kalau ingin menolak menurut saya ya yang cerdas gitulah ya, yang cerdas. Jangan sekedar menolak. Walaupun menolak dan tidak menerima atau menolak dan menerima itu tidak diatur di dalam undang-undang kita. Undang-undang 23 tahun 2014 maupun peraturan pemerintahnya tidak ada celah sedikit pun. Jadi yang terjadi kemarin adalah dinamika politik semata, tidak terkait dengan apapun. Apakah ini pelaksanaan pengawasan, kan dikatakan PSI pelaksanaan pengawasan, tidak ada. Ini adalah semata-mata dinamika politik yang sedang terjadi di DPR. Gerindra melihatnya hanya dinamika politik semata. Kalau dari Mas Yastin?
Yang jelas yang kita lakukan bukanlah sikap yang abu-abu, Mbak. Kalau memang kita tidak mendapatkan data-data secara jelas, secara rinci untuk kita kuasai, untuk kita pahami, ya tentunya kita tidak bisa menerima. Dan penolakan ini merupakan sikap yang jelas dari kita, bukan sikap abu-abu, bukan sikap mengeritik, tapi ikut satu gerbong, bukan seperti itu, Mbak. Sikap kita jelas, kalau memang tidak ada transparansi, kita tidak akan menyetujui itu. Oke, kalau PSI melihat ini adalah sikap yang tegas dengan walkout, kalau Pak Gembong? Ya kita hormati sikap dari Mas Justin, dari fraksi PSI, kita hormati, itu sikap politik. Oke. Tetapi bagi kami adalah, ya kita berpegang atau berpijakan pada aturan saja. Kita sudah diatur oleh Undang-Undang 23 tahun 2014, ya sudah itu sebagai pegangan kita bagaimana untuk menjalankan roda pemerintah daerah antara DPRD dan eksekutif. Jadi itu saja pegangan kita, saya kira sudah cukup. Sehingga implementasi di lapangan perlu ada kolaborasi, perlu ada imajinasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Justin, itu hal yang lumrah dalam konteks perpolitikan di DKI Jakarta khususnya. Tapi sekali lagi kita harus tetap teguh dan kukuh dengan aturan yang ada. Bukan yang disampaikan Pak Justin itu salah, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tetapi yang salah tadi kan mungkin kalau orang Jawa bilang benar tapi belum tentu benar, kan itu bahasa orang Jawa seperti itu. Baik, nah, terima kasih Pak Gembong, terima kasih Mas Syarif, terima kasih juga Mas Yasin. Dinamika politik di DPRD dan juga bersama Pemprov DKI Jakarta ini menarik untuk disimak. Kelanjutannya bagaimana kita akan sama-sama lihat. Terima kasih para narasumber telah bergabung di Kompas Petang kali ini.